Dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik terus bergulir bak bola salju. Strategi koalisi yang dilakukan sejumlah partai politik seakan senjata makan tuan. Namun di sisi lain, putusan MK ini memberi angin segar bagi partai politik seperti PDIP yang belum berkoalisi secara masif di berbagai daerah. Seperti di Jakarta, kini PDIP menjadi partai yang dapat mengajukan calonnya sendiri. Meski sebelum putusan MK, PDIP sempat menyebut nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur yang akan diusung demi menarik koalisi. Namun, pidato Megawati pada Kamis kemarin seakan mengirimkan sinyal kuat untuk tidak mengusung Anies. Mantan Menteri Mendikbud era Jokowi ini pun disinyalir tak dapat berlayar andai tetap berada di luar parpol alias tidak menjadi kader PDIP. Lalu, akankah peluang Anies pupus begitu saja usai PDIP dapat mencalonkan kadernya sendiri? Benarkah ada barter politik tersendiri dalam sengkarut putusan MK yang mengatur ambang batas dan umur calon kepala daerah ini? Sebelum putusan MK keluar, ada PKB, ada Nasdem, dan juga ada PKS yang sepertinya PHP-in Pak Anies Baswedan. Sudah akan memberi dukungan, tapi kemudian malah merapat ke koalisi Kim Plus. Tapi sempat ada angin segar, potensi yang besar didukung ataupun juga didorong oleh PDIP. Tapi setelah putusan MK keluar dan juga setelah PDI Perjuangan berkesempatan juga untuk bisa mendorong kadernya sendiri, kayaknya PDIP juga berpeluang untuk PHP-in lagi Pak Anies Baswedan. Dan memang menyatakan Bu Mega ini bahwa tidak akan memberikan dukungan secara cuma-cuma kepada Pak Anies karena bisa mendukung kader pribadinya. Nah, kemudian akan kemanakah ke tiket dari PDI Perjuangan? Kita akan bahas mengenai hal ini bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio ataupun juga bergabung melalui daring. Di samping saya sudah hadir Bang Said Salahuddin dari Partai Buruh yang juga akan menjelaskan kepada kita mengenai tuntutannya di ambang batas yang sudah dikabulkan dan juga memperkirakan nggak bahwa ini putusan MK keluar kemudian waktunya sangat mepet dengan daftar ataupun juga jadwal pendaftaran pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Said, selamat malam. Selamat sore. Baik, kemudian juga sudah hadir di samping kita, ini juga yang dinantikan untuk bisa mengetahui bagaimana langkah berikutnya dari Pak Anies Baswedan. Sudah hadir Mas Angga Putra selaku juru bicara dari Pak Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Ya, dan juga akan memberikan pandangan dari sudut politik. Sudah hadir pengamat politik Mas Agung Baskoro bersama saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agung. Selamat malam. Malam. Ya, sudah bergabung juga secara daring. Ini kita akan mengetahui bagaimana nasib koalisi Kim Plus setelah adanya putusan MK, yaitu ada Bang Riza Patria selaku Ketua DPD Jakarta ataupun juga Ketua DPD Gerindra. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Riza. Assalamualaikum Putri dan semuanya nih. Ya, dan juga narasumber dan pemirsa. sudah bergabung juga dengan kita Ketua DPP PDIP, Mas Ahmad Basarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Basarah. Waalaikumsalam, selamat malam Putri dan teman-teman narasumber. Baik, langsung saja saya ingin sekali dengar Bang Said, gimana kemudian setelah putusan MK keluar dikabulkan masalah ambang batas ini yang dituntut oleh Partai Buruh. Sebenarnya apa yang membuat Partai Buruh menuntut masalah ambang batas ini? Jadi sekira Mei awal itu kami sudah mulai didatangi oleh sejumlah calon-calon kepala daerah yang spiritnya itu seperti ingin memborong partai. Jadi ada berharap menghadapi kotak kosong. Ya tentu calon-calon yang datang kami terima dengan baik, tapi muncul pemikiran di kami bahwa ini nggak sehat buat demokrasi. Mei itu belum ada gonjang-ganjing soal Kim Plus dengan Pak Anies ini ya, belum sama sekali. Maka saat itu kami merasa bahwa ini terancam demokrasi kita kalau nanti akhirnya terjadi monopoli terhadap partai oleh calon tertentu yang membuat masyarakat akhirnya dibodohi melawan kotak kosong. Kotak kosong itu konstitusional, tapi itu pembodohan. Karena MK udah nggak punya alternatif. Kalau cuma satu bagaimana? Ya mau nggak mau lawan kotak kosong. Tapi kan yang menang kotak kosong dari dulu cuma sekali. Seingat saya Makassar dulu. Selebihnya nggak ada, pasti menang. Oleh sebab itu kami gusar ya bahwa demokrasi kita ini terancam.
Nah yang kedua lagi, secara internal Partai Buruh memang punya kader-kader di bawah yang kami tahu militan, peduli pada rakyat kecil, tapi nggak dilirik oleh partai-partai lain. Nah sehingga ketika kami di daerah itu tidak punya kursi, undang-undang pilkada itu mengatur bahwa kita tidak bisa ikut mengusung. Akhirnya calon-calon pemimpin yang diharapkan oleh rakyat ini nggak muncul. Rakyat tidak bisa memilih calon-calon figur-figur alternatif. Nah, bagi kami ini merisaukan. Oleh sebab itu, kami mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dari 2 kali persidangan itu, kami minta kepada Mahkamah agar tidak perlu ada sidang lanjutan, karena perkara sudah jelas. Larangan kepada parpol non-sit untuk mengusung, itu sudah pernah dibatalkan 2 kali dalam putusan MK tahun 2005, tahun 2007. Nah, jadi nggak ada alasan lain. Selanjutnya, yang sekarang heboh ini adalah, kami melihat ada ketidakadilan ketika calon perseorangan itu based on pada DPT, daftar pemilih tetap. Kita hitung ada 4 varian, 10, 8,5, 7,5, 6,5%. Berapa sih syarat di sebuah daerah? Lalu kita hitung contoh waktu itu saya dapat ND. ND, Kabupaten ND di NTT itu, kalau pakai calon perseorangan butuh 21.000 KTP. Yang orang itu pakai KTP belum tentu datang ke TPS, sekalipun datang belum tentu nyoblos, sekalipun nyoblos belum tentu suaranya sah. Sedangkan partai suara sah. Ada proses filterisasi di situ. Berapa syaratnya? 39.000. Loh, kok partai politik yang sebetulnya memang sejak awal diperbolehkan mengusung calon 39.000, calon perseorangan 21.000, kan nggak fair. Maka dalam gugatan kita ke MK, permohonan kami membangun dalil bahwa kami contohkan ada beberapa daerah setelah kami hitung, ini nggak fair hitungan ini, gitu loh. Kenapa kami yang non-sit dilarang mengusung, yang paslon perseorangan itu syaratnya lebih ringan boleh. Nah dari situlah kemudian MK membangun skema bahwa untuk demi keadilan maka syarat perseorangan tadi itu, syarat calon yang non-sit maupun yang sit itu mengikuti skema perseorangan dengan 4 varian itu, 10, 8,5, 7,5, 6,5, sampai akhirnya diputuskan. Sehingga kalau orang bilang itu ultra petita, nggak ultra petita itu. Nggak, bukan ultra petita. Di mana ultra petitanya? Kami minta pasal 40 ayat 3 dibatalkan sama MK. Kami bilang MK ini ada syarat yang nggak adil bahwa syarat perseorangan dengan calon partai itu nggak fair. MK bikin syarat yang fair. Di mana ultra petitanya? Kalaupun iya, so what? Ultra petita itu menjadi bagian dari putusan MK. Sejarah lahirnya judicial review yang kita kenal sebagai pengujian undang-undang justru berawal dari putusan ultra petita dalam kasus Madison versus Marbury 2 abad lalu di Amerika. Minta dibatalkan Kepres, yang dibatalkan undang-undang. Apa itu ultra petita? Iya. Dari situlah kemudian diadopsi oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia, seluruh dunia termasuk Indonesia, maka nggak ada yang salah dari itu. Baik, Bang Said sempat terbayang nggak kemudian ketika MK itu membuat putusan tersebut ini menjelang pendaftaran yang artinya mengubah konstelasi politik ketika kemarin ada yang tidak bisa jalan seperti Pak Anies sepertinya sudah tutup buku, tapi ternyata ada potensi berikut ini, ada angin segar yang kembali bertiup setelah putusan MK. Jadi kami dalam persidangan meminta sama majelis sebetulnya sekali sidang saja. Boleh nggak? Boleh. Kan sekali sidang langsung putusan boleh. Tapi saat itu ternyata kata majelis tetap harus diperbaiki dulu, masuk sidang kedua. Nah dalam proses itu kami minta majelis, kami bersurat khusus, kami memohon khusus provisi. Yaitu agar ini pakai metode atau mengedepankan asas speedy trial, jadi sidang cepat. Jadi kami menghitung waktu itu sekitar bulan Juli sudah harusnya terbit putusan. Tapi MK punya agenda ketatanegaraan lain yang harus dia prioritaskan. Apa itu? 1, PHPU Pileg karena terkait dengan calon-calon DPRD yang harus segera dilantik. Maka diprioritaskan. Setelah itu muncul PHPU Jilid 2 yang di MK kemarin putuskan Pileg lakukan PSU lakukan penghitungan ulang, kemudian hasilnya dilaporkan, digugat lagi. Jadi ada 2 isu yang membuat perkara pilkada ini mundur-mundur. Jadi kalau ada yang mengatakan ini MK sengaja di ujung, enggak, karena itu ada yang harus dia prioritaskan. Baik, gitu, ada alasan yang membuat ini menjadi tertunda, begitu ya Bang Said ya. Betul. Nah,
yang diuntungkan dengan keputusan atau juga putusan MK ini adalah Pak Anies Baswedan. Nanti Mas Angga juga bisa berikan pandangan. Kemudian juga PDI Perjuangan, Mas Basarah berikan pandangan juga nanti. Termasuk juga masyarakat. Karena diharapkan juga masyarakat punya banyak pilihan untuk dipilih. Untuk bisa mewakili suaranya dan juga memimpin dalam pilkada mendatang ini. Mas Basarah terlebih dahulu. Implikasi dari adanya putusan MK ini, PDI Perjuangan, bagaimana strategi selanjutnya? Putri, pertama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bung Said Salahuddin dan teman-teman dari Partai Buruh dan Partai Gelora karena atas prakarsa hukum yang mereka Terima kasih kembali Pak Basara. Ya, karena atas prakarsa hukum yang dilakukan oleh mereka, MK berhasil menggunakan kewenangannya sebagai lembaga kehakiman yang bebas merdeka. Dan akhirnya mengeluarkan keputusan yang membuat cahaya demokrasi di Indonesia itu tumbuh kembali. Dan tentu kita berterima kasih kepada kenegarawanan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Bagi PDI Perjuangan, sejak awal kita selalu yakin dengan moto perjuangan yang kita tuliskan di kantor DPP PDI Perjuangan, Satyam Eva Jayate, bahwa kebenaranlah satu saat yang akan menang. Maka oleh karena itu, dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, rakyat beserta partai-partai politik peserta pemilu kada lebih memiliki peluang untuk menunjukkan kader-kader terbaiknya ikut-ikut di dalam kontestasi Pilkada 2024 ini. Bagi PDI Perjuangan, sebenarnya sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60, saya kebetulan mendapat tugas dari partai untuk melakukan koordinasi dengan teman-teman Partai Kebangkitan Bangsa untuk Pilkada DKI Jakarta. Kami memang memiliki salah satu skema untuk Pilkada DKI Jakarta ini, karena pada waktu itu posisi PDI Perjuangan kursi di DPR dan perolehan suara akumulatifnya tidak mencapai 20% kursi atau 25% suara hasil Pileg di 2024 yang lalu. Kami menjajaki kerjasama politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Saya menjalin komunikasi yang sangat intens dengan Ketua Umum PKB, Gus Muhaimin Iskandar, dan salah satu penjajakan yang telah kami lakukan adalah kita berencana untuk bekerja sama di Pilkada DKI Jakarta. Gus Muhaimin pada waktu dialog, bicara, rapat-rapat koordinasi dengan saya mengatakan bahwa PKB akan mengusung Mas Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Dan oleh karena itu terbuka peluang bagi PDI Perjuangan untuk bekerja sama dengan PKB yang mengusung Mas Anies Baswedan untuk mengusung calon wakil gubernurnya. Koordinasi dengan Gus Muhaimin saya laporkan kepada Ketua Umum, kepada DPP Partai, dan skema ini terus berjalan sampai dengan sekarang gitu. Dan pada tanggal 20 Agustus kemarin, tepat setelah 1 jam putusan Mahkamah Konstitusi, saya ditugaskan oleh partai untuk bertemu secara langsung dengan Mas Anies Baswedan untuk menjajaki kemungkinan kerjasama itu. Saya sebut kemungkinan kerjasama itu karena memang banyak kader di PDI Perjuangan yang juga sebenarnya siap ya untuk dikontestasikan di dalam Pilkada DKI Jakarta ini. Tetapi sekali lagi karena situasi politik nasional yang memiliki kecenderungan untuk mengumpulkan kekuatan-kekuatan partai politik menjadi satu blok politik pada waktu itu, kita kemudian membuka ruang-ruang kerjasama politik itu. Sampai akhirnya kemudian pembicaraan dengan Mas Anies Baswedan sampai dengan hari ini masih menjadi salah satu skema bagi kemungkinan kerjasama politik PDI Perjuangan di Pilkada DKI Jakarta. Saya saat bertemu dengan Mas Anies, saya sudah tegaskan bahwa positioning politik PDI Perjuangan di Pilkada DKI Jakarta ini bukanlah sekedar semata-mata urusan elektoral. Tetapi bagi kami yang terpenting adalah mengikuti kontestasi Pilkada DKI Jakarta ini adalah bagian dari komitmen PDI Perjuangan untuk membangun peradaban demokrasi itu sendiri. Dan kita melihat kerjasama politik yang direncanakan dibangun bersama dengan Mas Anies itu juga sebenarnya bagian dari membangun peradaban. Maka oleh karena itu pada tanggal 20 Agustus kemarin salah satu dialog saya dengan Mas Anies selama 1 jam lebih ya di kantor beliau itu kita membicarakan tentang hal-hal yang bersifat strategis, terutama menyangkut paradigma
pemikiran-pemikiran kita bersama, baik yang menyangkut visi ideologis, platform politik, dan juga bagaimana komitmen membangun Jakarta. Baik, Mas. Saya kira ada hal penting yang kami diskusikan pada waktu itu, dan sampai dengan hari ini kami terus melanjutkan komunikasi politik dengan Mas Anies. Dan kita tahu kemarin pidato Bu Mega pada saat mengumumkan 169 calon kepala dan wakil kepala daerah lain, substansinya kalau yang kami baca adalah Bu Mega memberikan ruang bagi kemungkinan Mas Anies bekerja sama, tetapi karena kami juga selain partai massa juga partai kader dan partai ideologis, tentu kerjasama itu tidaklah bersifat pragmatis semata. Ada hal-hal strategis yang harus dibicarakan dan disepakati bersama Mas Anies, dan kami semakin intens berkomunikasi dengan beliau. Baik, begitu Putri. Oke, nggak cuma-cuma dukungan yang diberikan oleh PDI Perjuangan kepada Pak Anies Baswedan jika mau maju pilkada ini, Mas Angga. Satu, masuk PDI Perjuangan, dua, juga menuruti apa yang menjadi perintah dari partai, dari Bu Mega. Kemudian kita tahu bahwa harus menjadi petugas partai. Mau nggak Pak Anies kemudian memenuhi syarat-syarat ini? Iya, dari Mas Anies. Putri. Ya, baik. Putri. Ya, oke. Putri. Mas Salma. Sebentar, Mas Saya Angga, klarifikasi dulu ya. Oke. Saya kira kalau melihat diksi Ibu Megawati Soekarno Putri tentu harus dilihat dalam beberapa dimensi. Kita harus lihat selain kapasitas sebagai ketua umum, beliau itu juga bagi kami adalah seorang ibu. Baik. Oleh karena itu ketika beliau menggunakan istilah menurut begitu, tentu menurut maksudnya bukan menurut kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, tetapi sepaham pada ideologi, kemudian platform politik dan program-program perjuangan di dalam membangun Jakarta. Artinya dia lebih merupakan pada satu komitmen ideologi dan politik ya untuk berjuang bersama-sama dalam satu perahu perjuangan yang sama. Saya kira saya harus tegaskan terkait hal itu, Putri. Terima kasih. Baik, sudah diklarifikasi, diluruskan juga maknanya oleh Mas Ahmad Basarah. Mau nggak kemudian Pak Anies Baswedan memikirkan ide ini? Karena kita tahu bahwa Mas Anies Baswedan sejauh ini merupakan sosok yang independen, kemudian juga tidak masuk ke partai manapun, bahkan ketika waktu itu tidak jadi masuk Nasdem, tidak mau kemudian untuk bisa masuk PKS. Bagaimana dengan tawaran PDI Perjuangan ini? Iya, justru Mbak Putri, Pak Anies itu selama jadi gubernur DKI Jakarta itu sangat dekat sekali dengan kaum miskin kota gitu ya. Di mana ada beberapa caleg dari Partai Buruh juga yang memang sangat dekat dengan Mas Anies dari jaringan rakyat miskin kota, yang mana teman-teman rakyat miskin kota itu kan sangat dekat juga dengan ideologinya teman-teman dari Partai PDI Perjuangan gitu. Jadi ketika bicara tentang apakah Mas Anies punya keberpihakan terhadap Wong Cilik, itu sudah dibuktikan selama 5 tahun gitu. Sehingga ketika bicara tentang nilai-nilai perjuangan, saya rasa PDIP dan Mas Anies sudah klop lah kira-kira gitu ya. Dengan PKL, Mas Anies dekat menjaga dengan lingkungan hidup juga Mas Anies sangat ngejaga itu juga gitu ya. Dengan kaum miskin kota tadi, dengan Wong Cilik kira-kira gitu, itu sudah sejalan dan sepaham kira-kira gitu. Tinggal kan nanti sebenarnya ada agenda-agenda khusus apa kaitan sama DKI Jakarta dari 2024 sampai 2029. Itu yang perlu dicocokkan, dan itu kayaknya bukan hal yang sangat besar prosesnya, tinggal komunikasinya dijalanin lebih intens gitu ya. Sehingga nggak ada gap tuh antara nilai dan values antara Mas Anies dengan PDI Perjuangan. Sehingga dan kami juga memaknai pidatonya Bu Mega sebenarnya juga sama gitu, bahwa ini adalah titipan ideologi yang mau disampaikan ke Mas Anies gitu. Ketika Mas Anies sepakat dengan ideologinya, maka bisa jalan bareng gitu. Dan sampai hari ini juga nggak ada gap itu gitu dengan PDI dan Mas Anies tuh gapnya nggak ada. Kalau nggak salah 2022 juga Pak Anies merenovasi makam di Karet Bifak, di mana ada makam Ibu Fatmawati Soekarno di situ. Dan berbagai macam hal lainnya yang sebenarnya nggak ada, sudah nggak ada gap. Makamnya Ibu Fatmawati itu direnovasi betul oleh di Mas Anies. 2022 betul. Cocok itu. Betul. Baik, jadi nggak ada gap itu. Tinggal sekarang proses komunikasi politik antara Mas Anies, Pak Ahmad Basarah dengan PDI Perjuangan supaya bisa segera jalan bareng lah kira-kira gitu. Oke, saya simpulkan poin-poinnya ataupun juga value yang dijunjung tinggi oleh Mas Anies sejalan dengan value yang ataupun juga nilai-nilai yang ada di PDIP. Jadi toh nggak perlu masuk PDIP, tapi bisa kerjasama gitu kan Mas Angga. Tapi nanti Mas Angga, nanti setelah jeda Mas Ahmad Basarah juga. Jadi gimana Mas, kalau anda kata value-nya sama, nilainya sama, jadi nggak perlu kemudian Mas Anies ini masuk PDIP. Apakah PDIP masih mau memberikan tiketnya untuk Pak Anies Baswedan? Nah, putusan MK juga apakah memberikan implikasi kepada koalisi Kim Plus? Nanti Bang Riza bisa berikan pandangan, termasuk Mas Agung juga. Setelah jeda berikut ini kami sudah kembali. Itu aku kaget toyo, ada baju merah hitam, terus
Tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia topnya tuh suka jadi garuk-garuk kepala lu. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yok. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo. Mbok jangan gitu dong. Nah, itu yang disampaikan Ibu Megawati Soekarnoputri yang salah satu menjadi tema perbincangan kita pada malam hari ini. Enak amat ya, kemana kemarin sore? Mau nggak ya nurut? Tadi Mas Basarah sudah mengklarifikasi, sudah menjelaskan mau nggak nurut itu adalah nurut dengan ideologi yang diusung oleh PDI Perjuangan. Kalau Mas Angga katakan value-nya Pak Anies dengan value-nya PDIP sama kok. Jadi artinya Mas Angga tetap nggak mau nih Pak Anies untuk bisa masuk ke dalam partai kan? Toh yang penting value-nya sama, nilai-nilainya sama. Begitu maksudnya Mas Angga? Iya, jadi sebenarnya dari awal proses pembicaraan pilkada itu Mas Anies adalah salah satu pilihan yang terbuka gitu. Dia mau masuk kemanapun selama proses masuknya itu untuk memenangkan pilkada. Jadi jangan sampai Mas Anies masuk ke salah satu partai tapi malah jadi susah untuk menang pilkada gitu. Sehingga dalam konteks hari ini pun sama gitu. Ketika itu dibutuhkan untuk menang pilkada, oke aja gitu, nggak ada masalah gitu. Jadi memang isunya kan nolak, pengennya netral apa segala macam. Sebenarnya bukan nolak, tapi ya kalau masuk itu dalam konteks memenangkan pilkada gitu. Jangan sampai kan tadi misalnya gabung ke partai X, partai Y gitu, tapi malah susah nih pergerakan buat menang pilkada kan juga jadi merepotkan. Jadi ketika misalnya pilihan-pilihan itu muncul di depan dan itu memang harus diambil, kayaknya nggak ada masalah untuk ambil selama Mas Anies pernah sempat bilang selama nilai-nilai partainya salah satunya adalah anti nepotisme, kira-kira gitulah. Oke, Mas Basarah katanya nggak masalah Pak Anies, tapi jangan-jangan cuma karena untuk dijadikan kendaraan pilkada saja. Tapi nanti Mas Basarah bisa berikan pandangan. Mas Agung terlebih dahulu deh, gimana Mas Agung? Iya, ini semua membuat game on. Ya, Jakarta hidup lagi, demokrasi semarak lagi di seluruh Indonesia dan saya kira patut diapresiasi sekali lagi kepada MK yang sudah memberikan putusan yang berpihak kepada masyarakat maupun demokrasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi PDIP ini sebagai sebuah pilihan hidup karena ada banyak pertimbangan. Saya lihat ada 3 untuk memilih siapa kira-kira yang pas untuk Jakarta. Pertama, pertimbangan ideologis, otomatis di sini ada kader. Yang kedua, ada pertimbangan elektoral, maka mengemuka nama Anies Baswedan. Tapi pertimbangan ketiga ini jauh lebih penting dari pertimbangan pertama kedua. Siapa lawannya orang PDIP yang akan bertarung di Jakarta. Nah, kalau melihat pembelahan antara RK Suswono, ini kan melambangkan figur yang kuat secara elektabilitas walaupun di bawah Mas Anies dan Pak Ahok ya, Kang RK. Tapi di saat yang sama pendampingnya RK itu Pak Suswono itu merupakan representasi mesin partai yang kuat bersama PKS-nya. Kemudian juga kita tahu ada Islam perkotaan yang terwakili di sana. Walaupun sekarang ini basis grassroots-nya PKS ini sedikit banyak teriris ya karena kecewa ketika PKS tak jadi mencalonkan Mas Anies seperti itu. Sehingga ketika di PDIP akhirnya muncul dan mengemuka nama Anies selain Ahok, maka saya kira ini sebuah prioritas yang patut dipertimbangkan oleh PDIP. Mengingat konstelasi politik nasional tadi di mana PDIP tersisih dan dipojokkan oleh koalisi gemuk Kim Plus, maka dengan kehadiran Anies ini sebagai sebuah oase ya di tengah padang pasir politik Jakarta yang saya kira memang agak berat ketika tidak ada putusan MK kemarin seperti itu. Sehingga ini bisa dipandang, dilihat bagaimana win-win solutionnya. Artinya Mas Anies bisa maju lewat PDIP, tapi kader PDIP juga bisa bersama Mas Anies. Karena PDIP bisa mencalonkan satu paket lengkap, calon gubernur dan calon wakil gubernur. Dan itu saya kira kalau bersama pola pasangan ini bisa memperluas ceruk pemilihnya. Sebagaimana terrepresentasi ketika RK Suswono mengemuka.
Anies merepresentasikan Islam perkotaan sebagaimana wajah Jakarta selama ini, dan kadernya PDIP itu merepresentasikan pemilih-pemilih nasionalis. Nah, kalau berpadu padan ya dengan posisi elektabilitas Mas Anies yang unggul dari Eka secara person by person, maka kans Mas Anies bersama kader PDIP untuk menang sementara ini per malam ini itu terjaga. Tapi kalau PDIP kemudian mengusung kadernya sebagai Jakarta Satu, asumsikan Pak Ahok, kemudian di luar nama Mas Anies misalnya wakilnya adalah PDIP juga atau yang sama-sama beririsan, otomatis ceruk kemenangan tadi menjadi minimalis. Dan saya kira ini bukan hal yang diinginkan oleh PDIP maupun pendukung-pendukung dalam tanda petik Mas Anies yang ingin melihat bagaimana Jakarta ini bisa dimenangkan setelah kemarin Pilpres kalah. Jadi saya mengatakan aroma Jakarta ini aroma Pilpres putaran kedua. Memperluas ceruk konstituen itu menjadi PR PDIP. Nanti Mas Basara bisa berikan pandangan juga termasuk tadi disampaikan atau berikan tanggapan apa disampaikan oleh Mas Angga. Tapi kita ke Bang Riza terlebih dahulu. Bang Riza, apa kemudian pengaruhnya dari putusan MK ini terhadap kesolidan partai-partai yang ada di koalisi Kim Plus, Bang Riza? Ada pengaruhnya nggak? Ya, jadi pertama, Partai Gerindra sendiri partai yang selalu mengedepankan konstitusi dalam berpolitik dan juga demokrasi. Itulah juga sebabnya kenapa Pak Prabowo ketika ingin membangun bangsa, salah satunya harus berkuasa. Berkuasa artinya menjadi presiden salah satu salurannya adalah melalui partai politik, dan kemudian beliau dan kami semua membangun Partai Gerindra dari nol, dan alhamdulillah sampai hari ini Partai Gerindra menjadi partai yang besar, dan di 2024 ini alhamdulillah Pak Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Jadi sekali lagi terkait demokrasi, konstitusi, itulah yang selalu menjadi pijakan landasan Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Dan juga yang kedua perlu kami sampaikan bahwa ketika penyusunan undang-undang pemilu, kami Partai Gerindra di 5 tahun yang lalu termasuk partai yang mengusulkan dan memperjuangkan agar presiden threshold 0% dan parlemen threshold 0%. Jadi Partai Gerindra termasuk partai yang pro pada demokrasi, pro pada kepentingan bangsa negara, pro pada kepentingan rakyat. Dan hingga hari ini Partai Gerindra tidak berubah, selalu mengedepankan kepentingan bangsa negara, kepentingan rakyat, kepentingan demokrasi dan konstitusi, dan juga kepentingan seluruh warga bangsa. Sehingga apapun yang diputuskan oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Partai Gerindra selalu patuh dan taat. Jadi apapun yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi, kami sejak awal berpartai, berpolitik hingga hari ini selalu patuh dan taat dan menjunjung tinggi keputusan Mahkamah Konstitusi, termasuk yang baru saja diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, kami patuh dan taat. Dan bagi Partai Gerindra dan partai-partai bergabung di Kim maupun Kim Plus, menyikapi Mahkamah Konstitusi, kita sikapi secara baik, secara bijak, bahwa itulah yang menjadi landasan hukum kita dalam rangka pilkada serentak nasional yang pertama ini. Kita junjung, kita hormati, akan kita laksanakan sebaik mungkin, dan Kim maupun Kim Plus di beberapa daerah akan semakin baik dan semakin solid terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kami hormati putusan ini, dan juga kami ucapkan selamat bagi Partai Buruh dan Partai Gelora yang telah menyampaikan aspirasinya untuk kepentingan negara, kepentingan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Oke, tapi Bang Riza, bukan hanya di Jakarta kita bicara, tapi juga berbagai daerah dengan adanya putusan MK ini, calon ataupun juga sosok yang diusung, diajukan oleh baik itu Gerindra ataupun Kim Plus, ini akan punya penantang yang cukup kuat loh Bang akhirnya Bang. Bagaimana kemudian strateginya Bang Riza? Setiap partai maupun koalisi ingin menang di setiap berbagai pilkada, semua partai, tidak hanya partai parlemen, tapi juga partai di luar parlemen. Dan untuk itu memang semua partai menyusun berbagai strategi dan kekuatan memenangkan. Dan atas dasar itu juga semua partai yang maju dalam satu pasangan calon, dia harus siap
siapapun penantangnya. Kalau dia nggak siap, dia nggak akan maju. Dan harus punya keyakinan untuk menang. Kalau tidak yakin menang, ya buat apa maju? Jadi semua yang berkontestasi dalam pilpres maupun dalam pilkada, pasti semuanya punya keyakinan akan mendapatkan kesempatan yang sama dan punya keyakinan masing-masing untuk menang. Begitu juga kami dan pasangan yang lain. Jadi sekali lagi di seluruh Indonesia, Kim solid, ya. Sekalipun memang di setiap daerah punya karakter berbeda, kearifan lokal, sosok yang berbeda. Tidak semua partai-partai yang tergabung dalam Kim itu satu pasangan calon. Banyak di beberapa daerah antar partai dalam Kim justru berkompetisi. Bahkan Kim, Gerindra sendiri dengan PDIP berkoalisi di daerah lain, dengan PKS, dengan PKB, dengan Nasdem, P3 dan sebagainya. Jadi terkait pilkada sangat cair sekali, tidak linier dengan pilpres. Sekalipun koalisi yang dibangun turunan dari pilpres mungkin masih ada, semata-mata untuk kepentingan bangsa negara, kepentingan daerah. Jadi sekali lagi Mbak Putri, Partai Gerindra dan Kim semakin baik dan semakin solid. Kita junjung, kita hormati putusan MK. Mari kita dukung semua apa yang telah menjadi keputusan konstitusi bangsa ini. Marilah jadi warga negara dan partai politik yang taat mengikuti segala peraturan dan undang-undangan yang berlaku. Baik. Nah, Mas Basara, silakan ditanggapi tadi apa dikatakan oleh Mas Angga bahwa Pak Anies Baswedan nggak masalah kalau masuk kemudian ke partai, tapi yang pasti ini akan menjamin kemenangannya dalam pilkada. Bagaimana kemudian tanggapannya? Jangan-jangan kemudian Pak Anies ini hanya mau masuk partai untuk dijadikan alat ataupun juga kendaraan untuk bisa maju mendapatkan tiket ke pilkada, Mas Basara? Ya, itulah salah satu yang saya dialogkan dengan Mas Anies beberapa hari lalu ya. Kami tegaskan sekali lagi kepada Mas Anies bahwa PDI Perjuangan ini bukanlah sekedar partai elektoral yang secara pragmatis ingin menang pemilu legislatif, pemilu kepala daerah dengan hitung-hitungan elektoral semata. Ya, meskipun elektabilitas itu penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kekuasaan politik di pusat dan di daerah itu adalah alat perjuangan ideologi kita. Maka oleh karena itu dialog yang kami lakukan itu adalah lebih dahulu mempersamakan perspektif, visi, misi, terutama menyangkut ideologi dan platform perjuangan dan juga program ketika membangun DKI Jakarta. Jadi ada variabel-variabel lain yang lebih penting dari sekedar pertimbangan-pertimbangan elektoral. Yang kedua, kalau boleh saya ibaratkan Putri, penjajakan kami dengan Mas Anies di Pilkada DKI Jakarta ini, salah satu faktornya adalah kalau saya ibaratkan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia di masa lalu merebut kemerdekaan dari tangan kolonial, ada semacam perasaan senasib ya, dan sependeritaan PDI Perjuangan dengan Mas Anies. Apakah perasaan senasib dan sependeritaan itu sama-sama ingin dikucilkan? Ya. Kami merasa ingin dikucilkan, dieliminasi di dalam panggung politik ini dan juga kami lihat Mas Anies juga mengalami hal yang sama. Jadi perasaan senasib dan sependeritaan ini membuat kami bertemu ya di dalam penjajakan kemungkinan kerjasama politik di Pilkada DKI Jakarta ini. Jadi ada alasan perasaan senasib, perasaan sependeritaan dan persamaan kehendak, ada faktor-faktor yang menyangkut elektoral. Kita juga punya banyak kader PDI Perjuangan di DKI Jakarta. Ada Pak Ahok, ada Pak Jarod, ada Pak Rano Karno, ada Pak Endi, dan lain-lainnya yang siap kontestasikan. Saya kira semua itu saat ini tengah menjadi pertimbangan Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga pada saat mengumumkan calon kepala daerah kemarin, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten masih digodok oleh beliau untuk sampai pada waktu yang tepat akan diumumkan siapa calon kepala dan wakil kepala daerahnya. Begitu Putri. Saya nanya dikit dong Pak Basara. Itu kalau udah senasib sepenanggungan, ini artinya udah tinggal bicara tanggal berapa kita mau bareng daftar Pak Basara? Ya kita lihat proses dalam 1-2 hari ini, ya saya juga ditugaskan oleh partai, saya kira Pak Hasto di beberapa media sudah merilis bahwa saya ditugaskan untuk terus melakukan komunikasi yang intensif dengan Mas Anies. Kita terus melakukan penjajakan, penyamaan persepsi, mengatur strategi dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi keputusan hal tersebut ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan. Baik, jadi kalau sudah senasib, sependeritaan, bakal sejalan nggak sampai ke penghulu itu Bang Said? Mas Said kemudian sebagai salah satu partai buruh setelah putusan MK kemarin keluar, langsung mendatangi Pak Anies, memberikan dukungannya, setuju nggak? Kemudian jika Pak Anies harus masuk PDIP untuk bisa mendapatkan tiket, tapi nanti tahan dulu. Mas Said, setelah jeda kami akan segera kembali saat lagi.
Kita masih lanjutkan perbincangan tiket banteng di Jakarta milik siapa? Apakah betul akan menjadi milik dari Pak Anies Baswedan? Kalau Mas Basara tadi sebelum jeda sudah mengatakan ini senasib, sependeritaan. Akankah kemudian sejalan? Nah ini Partai Buruh juga yang mendatangi Pak Anies kemarin setelah putusan MK memberikan dukungannya. Setuju nggak kemudian jika Pak Anies harus bisa mendapatkan tiket itu juga bergabung dengan PDI Perjuangan? Mas Bang Said. Setelah putusan MK ini semua mata se-Indonesia ini menuju Jakarta kan. Melihat Jakarta, Pak Anies yang tadi senasib sepenanggungan dengan PDIP tadi kan. Nah oleh sebab itu kalau menurut saya dalam konteks Jakarta itu tanpa Anies Baswedan putusan MK jadi mubazir. Mubazir buat apa nih kita berjuang udah dikasih ada peluang lalu kemudian tetap nggak melaju. Nah jadi oleh sebab itu menurut kami ini dengan ada putusan MK ini yang kemarin peluang Pak Anies sudah tertutup lalu terbuka jangan yang kedua kali ditutup lagi. Nah oleh sebab itu memang diperlukan dukungan. Nah pertanyaannya setelah Partai Buruh, partai pertama yang langsung mendeklarasikan, bahkan kami sudah buat SK persetujuan. Jadi sekarang itu Mbak, di pilkada itu orang politik itu kan nggak bisa dipegang ngomongannya. Pada umumnya begitu. Oleh sebab itu Partai Buruh nggak mau basa-basi. Kita langsung kata Presiden Partai Buruh, kita buat SK persetujuan model BKWK. Itu udah resmi tuh. Jadi udah siap tinggal dibawa ke KPU itu. Kalau hari ini daftar cukup, hari ini kita bawa. Kira-kira gitu. Nah, tetapi setelah kita hitung memang kursi Partai Buruh, suara Partai Buruh itu nggak memadai. Di DKI Jakarta Partai Buruh itu non-seat, tetapi paling tinggi di antara partai lain. Partai Buruh itu nomor 1 di antara partai-partai lain untuk kategori non-seat. Nah kalau dengan Partai Buruh sendirian nggak cukup. Nah lalu kemudian partai mana? Karena kami mengikuti perkembangan yang diceritakan Pak Basarah tadi, apalagi ada senasib sepenanggungan ya kan. Nah, kalau udah senasib sepenanggungan ini ya udah tinggal datang ke KPU bareng-bareng lah kita. Itu kan daftarkan Pak Anies. Tentu kami menghormati. PDIP punya aturan main, PDIP tentu punya prosedur yang semua partai termasuk Partai Buruh menaruh hormat kepada PDIP untuk menentukan. Tapi apabila kita sepakati untuk Pak Anies, kami pun tidak fait accompli PDIP sebagai partai yang punya suara 14%, sendiri pun bisa. Maka kemarin dalam deklarasi kami itu kami siapkan 4 SK. SK pertama itu adalah Pak Anies dengan Pak siapa ini, Prihar Handi itu ya? Hendrar Prihadi itu kan dari PDIP. Yang kedua dengan Rano Karno juga PDIP. Yang ketiga Ahok memang secara aturan nggak bisa, cuman karena datang dari kader kami di bawah itu suara di pabrik-pabrik gitu ya, di daerah-daerah pelosok Jakarta, kaum miskin kota tadi muncul juga nama itu kami munculkan walaupun secara aturan nggak bisa. Gubernur kemudian turun tahta jadi wakil gubernur. Yang satu kami kosongkan itu saking kami menaruh hormat pada Pak Basarah dan pimpinan PDIP, PDIP yang tentukan. Kami ikut aja, Partai Buruh ikut saja. Yang penting calon gubernurnya adalah Pak Anies. Jadi kalau sudah ada PDIP, Partai Buruh ngebuntut aja udah, ikutin PDIP yang depan. Kami bagian ngiring, nepukin rebana aja lah, kira-kira gitu kan. Kami ikut. Kami berharap ini bisa menjadi istilahnya itu atensi lah dari PDIP. Kami udah membuka jalan nih. Tentu ini Tuhan yang menentukan lewat putusan MK. Tapi kan pemohonnya Partai Buruh. Kami udah buka pintunya. Ayo bareng-barang deh. Kira-kira kita sangat berharap sekali PDIP bersedia untuk mendukung Pak Anies. Karena soal nurut tadi kan udah clear dari Pak Basarah. Ini publik nggak usah lagi menafsirkan bahwa nanti Pak Anies akan dipetugas partaikan. Enggak lah, itu udah jelas itu. Nurut tuh maksudnya nurut ya tanggal 27, 28 atau 29 daftarnya gitu loh. Takut Pak Anies kan ada acara tanggal itu kan. Nurut. Yang kedua, nih visi misi PDIP punya begini. Mau nggak nurut? Itu kan nggak apa-apa. Saya kira Pak Anies mau kalau gitu mau ya Pak Anies ya? Mau lah itu. Tapi apabila tidak tentu saja Partai Buruh akan tetap berusaha mengajak partai-partai yang lain. Karena saya berpegang kepada Pak Ariza Patria ini. Ya, beliau ini saya kira juga rakyat Jakarta rindu juga nih. Jadi Bang Riza daripada Tangsel bisa dengan Pak Anies juga tuh Pak. Ya kan? Rakyat Jakarta rindu sama Abang tuh Bang. Abang hebat betul zaman waktu jadi Wagub itu. Luar biasa. Itu karena beliau sendiri yang bilang, Kim ini juga di beberapa daerah kami berkompetisi antar partai. Oleh sebab itu di Jakarta kan bisa saja. Yang kemarin sudah sepakat ke calon yang lain. Karena diperbolehkan oleh koalisi tadi untuk berkompetisi. Mungkin ada partai lain. Kalau partai lain saya udah hitung, Perindo 2,6%.
P3 itu 2,5%, Partai Buruh, Umat, Hanura, ya, sama PKN 8%. Nah, opsinya kalau PDIP barangkali punya pertimbangan lain, tentu kami nggak mengharapkan, tapi kami akan menghormati. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ada suara 8% buat Pak Anies nih dari partai-partai yang saya sebut itu. Itu bisa jadi alternatif juga. Oke, Bang Riza dikit-dikit oleh Bang Said nih dari Partai Buruh. Tapi nanti sebelum Bang Riza berikan pandangan, Mas Agung, jadi kalau memang PDIP ini akan mendukung, akan terus mendorong Pak Anies, dari Partai Buruh Saminang Watokna, begitu katanya. Dan jangan sampai kemudian hasil putusan MK sia-sia, akan mubazir kalau Pak Anies tidak bisa maju. Mas Agung. Iya, Bang Said ini sambil mendorong, sambil membangun posisi tawar. Gitu Pak Basara ya. Agak-agak kancem dikit ini Bang. Enggak. Saya ikut senior, Pak Basara kita ikut. Biar ada alternatif katanya. Karena partainya Bung Said ini sudah berjasa membuat keputusan MK semacam ini, apapun yang dia katakan suaranya memang terdengar renyah begitu. Oh, masuk ini masuk. Jadi apa namanya dari dialog malam ini saya lihat ada istilahnya sinyal positif dari PDIP untuk menyambut kehadiran Anies Baswedan sebagai calon gubernur untuk Pilkada 2024 karena ada irisan tadi ya, kesamaan soal senasib, penanggungan, sependeritaan dan apa lagi yang lain seperti itu yang saya kira itu sebagai bahan bakar utama untuk dalam terpetik menjadi lawan sepadan di sisi tim plus yang mengusung RK Suswono. Yang kedua saya lihat juga ada konteks di mana di masa 2017 kisah antara Mas Anies dengan PDIP yang tidak selesai, unfinishing story lah gitu. Nah, di sini bisa terjadi rekonsiliasi nasional. Karena isu-isu semacam primordial, identitas dan seterusnya di Pilkada Jakarta nanti bisa jadi tereduksi. Kita akan fokus masuk ke substansi yang dibutuhkan oleh Jakarta untuk menjadi kota global. Jadi pertarungannya pertarungan ide gagasan. Saya membayangkan Mas Anies berdebat dengan Kang Ridwan Kamil secara substantif habis-habisan dan itu bisa mencerdaskan masyarakat seluruh Indonesia bukan hanya Jakarta. Begitu juga dengan pasangannya apakah Pak Hendrar Prihadi, Pak Rano Karno, Bu Risma dan seterusnya dengan Pak Suswono. Pertarungannya pertarungan yang saya kira itu yang ditunggu-tunggu masyarakat kita, pertarungan pemilu, pilkada yang benar-benar sangat ideal. Nah kalau memang itu yang terjadi, semua orang pasti akan menantikan itu, ini the real battle of the Pilpres rasa putaran 2 seperti itu. Jadi Mas Angga udah tinggal tetapin tanggal, mau 27, 28, apa 29. Nanti Mas Angga bisa berikan jawaban setelah jeda berikut ini kami sudah kembali. Kalau saya mengutip tadi apa dikatakan oleh Mas Agung sebelum jeda, sinyalnya positif semuanya untuk bisa bersatu mengusung Pak Anies Baswedan. Bahkan ada juga yang kemudian menyodorkan daya tawarnya. Tapi Mas Agung bagaimana? Maaf, maksud saya Mas Angga bagaimana kemudian? Tinggal milih tanggal 27, 28, 29 untuk pendaftaran seperti yang dikatakan oleh Bang Said gitu, katanya sudah seia sekata, sehati sejalan gitu kan. Apalagi harus ditunggu? Iya, kalau kami sih menghormati proses ya, di teman-teman PDIP ada prosesnya, kita sih menghormati proses itu berjalan, karena kan nggak bagus juga kalau diburu-buru gitu, semuanya harus sesuai dengan mekanisme. Berapa hari lagi? Selasa Bang, ya kan Bang? Selasa, dikit lagi Bang. 4 hari lagi. Kita menghargai prosesnya, entah di 27, 28 atau 29. Tapi yang pasti kita nunggu proses jalan supaya kita bisa sama-sama melaju. Karena mau diburu-buru juga kan juga tetap dibuka tanggal 27. Terus jangan sampai juga ketika diburu-buru malah banyak komunikasi yang nggak pas. Malah nggak enak gitu. Jadi kita nunggu prosesnya yang pasti deadline tanggal 29. Kita percaya diri tanggal 29 itu kita siap maju. Oke, tapi Mas Angga, ini kita mencoba untuk realistis. Walaupun kemudian ada angin segar untuk bisa mendorong Pak Anies kembali. Siap nggak jika tahu-tahu berbagai kemungkinan bisa terjadi kan? Apapun skenarionya, apalagi tadi PDIP mengatakan banyak sekali skema di PHP-in lagi. Gitu, gimana kemudian? Ya sebenarnya kalau dari Mas Anies sendiri sebenarnya nggak ada masalah. Maksudnya ketika pun tanggal 29 itu nggak jadi maju pun, kan kontribusi bisa dari banyak hal gitu ya, nggak harus jadi gubernur. Tentunya Mas Anies sendiri berharap bisa menyelesaikan apa yang sudah dikerjakan nih di 5 tahun sebelumnya gitu kan. Jangan sampai yang kita dengar itu ada masalah itu tadi, kampung yang tadinya nggak digusur sekarang terancam jadi pengen digusur. Yang seperti itu yang jangan sampai hal-hal itu yang dirugikan masyarakat. Mas Anies sendiri sebenarnya ketika misalnya pun nggak bisa maju ya nggak rugi-rugi amat lah kira-kira gitu ya. Tapi itu tadi masyarakat yang dapat efek dari kebijakan yang sebelumnya, jangan sampai ketika misalnya gubernurnya ganti yang udah dapat manfaat nggak dapat manfaat lagi gitu kira-kira sih. Jadi
Ya kita tunggu sampai tanggal 29. Gubernur lah. Betul. Jangan dulu hopeless, Kita- masih ada peluang ini. Kita percaya diri tanggal 29 itu kabar baik buat Masih ada peluang. Iya. Mas Anies dan buat rakyat Jakarta Iya, yang kita lain. coba apapun bisa terjadi, Bang. Kemudian Iya. kemungkinannya jangan-jangan di PHP lagi kayak waktu itu kan Kalau gitu di kan. PHP kan masih ada kemungkinan. Masih ada kemungkinan. Masih ada kemungkinan. Saya udah menghitung skenario berikutnya. Oke. Tapi kita masih berharap sama PDIP. Seandainya pun tidak, mudah-mudahan jangan terjadi. Saya kira tuh ya, orang seperti Ketua Umum Perindo, Mbak Angela itu kan juga tokoh anak muda yang saya kira bisa juga dipertimbangkan. Perindo, ya toh? P3, Buruh, Umat, PKN, Hanura. Cukup 8%. Saya udah hitung. Bisa tuh tokoh seperti calon pemimpin muda ini kan udah jadi wamen sekarang kan. Saya kira bagus. Oke. Kalaupun tidak, ada P3. P3 ada Sandi. Anies Sandi jilid 2. Wah, itu juga boleh juga itu. Ya kan? Pokoknya partai buruh serahkan saja Oke. kepada PDIP, kami Oke, ikut oke. ya kan, kepada partai lain. Yang penting ini jangan putusan MK mubazir karena Anies Baswedan tidak bisa melaju. Oke, salah satu skemanya ada alternatifnya kalau tadi sebelum di iklan juga Mas Said katakan bisa nih kemudian coba goyang-goyang Bang Riza Gerindra begitu. Bang Riza gimana Bang Riza? Kalau ini catatan, kalau PDIP kemudian tidak mengusung Pak Anies Baswedan, silakan Bang Riza ditanggapi. Bang Riza mohon maaf, sepertinya masih di mute, coba dibuka, kami belum bisa mendengar. Partai Gerindra sudah solid, sudah mantap. Tadi sore kami kumpul di DPP semua calon gubernur, calon wakil gubernur, dan semua ketua DPD, sekretaris DPD se-Indonesia, pimpinan partai, Pak Sekjen menyampaikan surat persetujuan B1 KWK kepada Bang Ridwan Kamil dan Bang Suswono. Jadi sudah selesai, sudah final. Dan insya Allah juga partai-partai koalisi yang di KIM maupun KIMPLES juga melakukan hal yang sama. Dan kami menghormati siapapun nanti yang diusung, pasangan manapun yang diusung oleh partai-partai lainnya kita hormati. Mari kita berkompetisi secara baik, secara sehat, mengedepankan kepentingan bangsa negara, kepentingan rakyat khususnya warga Jakarta, dan masyarakat bisa memilih nanti calon pemimpin-pemimpin yang disahkan nanti oleh KPU DKI Jakarta tentunya. Dan insya Allah nanti seperti juga dulu 2012 Partai Gerindra bersama PDIP bersama-sama mengusung Pak Jokowi Ahok menang, sekalipun dulu surveinya kecil. Dan 2017 juga Partai Gerindra bersama PKS mengusung Anies Sandi juga menang, sekalipun surveinya kecil. Dan insya Allah 2024 Partai Gerindra yang mengusung Bang Ridwan Kamil, Bang Suswono bersama partai-partai koalisi KIM dan KIMPLES juga insya Allah menang. Dan Jakarta menjadi Jakarta baru, Jakarta yang maju. Baik, nggak bisa digoyang Bang Said. Sudah ada jalurnya menjadi kompetitor, sudah siap. Sudah ada SK-nya itu, tentu kita hormati. Oke. Ya kan nggak boleh kita recokin lah. Ini kan mereka sudah sepakat. Tapi selama ibarat janur kuning belum melengkung, SK itu tidak boleh dicabut. Tapi Oke. ada waktunya. Kapan tidak boleh dicabut? Kalau sudah masuk KPU. Oke. Sebelum sampai itu surat SKB KWK kepada KPU, bisa. Masih bisa ya? Oke. Bisa sekali. Mas Basara silakan. Nggak secara aturan, saya ngomong secara aturan. Betul. Ya, selanjutnya Mas Basara silakan ditanggapi karena ada Partai Buruh Bang Said yang sami'na wa ta'na nih terhadap PDIP juga mengusung Pak Anies Baswedan. Silakan Mas Ahmad Basara. Ya, tentu saja PDI Perjuangan sangat menghormati kedaulatan setiap partai politik. Meskipun kita tahu kedaulatan partai politik itu saat ini menjadi sesuatu yang mungkin sangat mahal sekali harganya. Oleh karena itu kita tentu menghormati proses yang terjadi di internal setiap partai politik. Begitu juga dengan PDI Perjuangan. Ibu Megawati Soekarno Putri itu salah satu sikap politiknya adalah berpegang teguh pada trisaktinya Bung Karno. Yang salah satunya adalah berdaulat di bidang politik. Berdaulat di bidang politik itu juga artinya adalah berdaulat dalam menentukan siapa calon kepala dan wakil kepala daerah yang akan diusung. Oleh karena itu variabel-variabel yang menjadi referensi kemungkinan Bu Mega mengambil keputusan politik itulah yang akan menjadi faktor determinan keputusan politik itu ditetapkan kepada siapa. Tadi saya sudah berikan referensi ya, bahwa
ada banyak faktor yang membuat PDI Perjuangan terus melakukan penjajakan kepada Mas Anies. Salah satunya tadi saya katakan kita punya semacam perasaan senasib. Perasaan senasib itu kemudian menimbulkan persamaan kehendak. Kehendak untuk apa? Kehendak untuk menjadi antitesa dari upaya membangun demokrasi bangsa Indonesia agar sesuai dengan cita-cita demokrasi para pendiri bangsa. Hal-hal yang mempertemukan itulah yang saya kira sampai dengan malam ini kerjasama dengan Mas Anies itu peluangnya cukup terbuka. Maka oleh karena itu sekali lagi saya ditugaskan oleh partai untuk terus membangun komunikasi yang intensif dengan Mas Anies untuk mencari titik temu di antara kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja antara pihak Mas Anies dengan PDI Perjuangan itu untuk semakin diklopkan. Mulai dari visi, misi, platform perjuangan, bagaimana membangun Jakarta, politik tata ruangnya, kemudian membangun Jakarta sebagai kota yang berbineka tunggal ika, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Masih ada waktu sampai tanggal 29 Agustus yang akan datang. Dan sebuah kemungkinan politik itu masih mungkin terjadi karena politik itu sangat cair dan dinamis. Tapi sekali lagi percayalah dengan keinginan PDI Perjuangan untuk selalu menangis dan tertawa bersama rakyat, saya kira kita memiliki titik temu antara PDI Perjuangan dan Mas Anies untuk menjadi antitesa dari upaya untuk membuat demokrasi kita keluar dari fatsun kedaulatan rakyat itu sendiri. Baik, singkat. Begitu Putri. Iya, singkat Mas Agung. Ada 6 hari tersisa sebelum 29 Agustus. Kalau tadi Mas Basara sudah katakan ada titik temu, tapi apa yang mungkin bisa kita tunggu di 6 hari tersisa ini? Iya, karena ini Jakarta, ceritanya selalu ada injury time-nya. Di detik-detik akhir itu selalu menegangkan. Nggak cukup 2 kali 45 menit. Iya, injury time itu selalu terjadi seperti itu. Sehingga memang bukan hanya Mas Anies yang tegang, Bang Said, Bang Basara, atau Bang Riza, tapi seluruh rakyat Jakarta, bahkan seluruh rakyat Indonesia ini tegang sekarang. Ini gimana nih dinamika politik ke depan, seperti itu. Yang kedua juga saya melihat memang putusan MK ini kan selain kita apresiasi Perindo, Gelora sama Partai Buruh, saya juga mengapresiasi Partai Gerindra yang kemarin cepat merespon, kemudian tanggap, sehingga dalam beberapa keputusannya hari ini ada misalkan di Jawa Tengah itu rekomendasinya ke Pak Lutfi dan Pak Tadsy Yassin misalkan. Jadi saya di sini juga selain MK saya mengapresiasi juga Partai Gerindra karena apa? Karena mengawal dan memastikan bahwa putusan MK itu bisa terlaksana nanti, dan itu buat saya penting di mana lawan dan kawan itu tahu tempat kapan bertandingnya. Karena ini semangat demokrasi yang harus kita jaga terus. Nah, yang ketiga memang yang paling penting Mas Anies atau Partai Buruh, PDIP dan partai yang mungkin akan mengusungnya nggak boleh terlena. Kenapa? Karena ada kutukan petahana di Jakarta. Nah, apalagi timnya solid nih. Nah, hati-hati ini barang. Nah, ini punya inovasi, punya banyak kejutan-kejutan juga, dan itu harus dibaca oleh Mas Anies maupun partai tadi pengusung. Tadi kutukan apa tadi? Petahana. Petahana. Jadi petahana di Jakarta itu ada cerita nggak pernah bisa menang di periode kedua. Nah, Mas Anies kalau memang mau menang harus berjuang sangat keras walaupun surveinya tinggi. Nah, tapi itu nggak berlaku. Kenapa nggak berlaku? Bang? Pak Anies bukan petahana. Kan udah selesai diganti sama PJ. Nggak berlaku kutukan itu. Hanya PJ berarti. Kalau dia langsung periode kedua mungkin benar itu. Jadi kalau gini nggak ya Bang ya? Bukan petahana. Oke. Kalau saya pakai teori itu. Oke. Baik. Oke, perbincangan ini seru tapi sepertinya juga waktu membatasi perbincangan kita akan terus tunggu nanti 27, 28, 29. Siapa kemudian yang akan diberikan tiket oleh PDI Perjuangan, termasuk juga akankah Pak Anies Baswedan ini bisa maju. Bang saya terima kasih, Mas Angga terima kasih, Mas Agung terima kasih. Kemudian juga Pak narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung secara daring, Mas Basara terima kasih, Bang Riza terima kasih untuk waktunya.